Selamat pagi saudara-saudara, kita jumpa lagi di hari Rabu 16 November 2022 ini untuk menerima berkat yang Tuhan akan curahkan bagi kehidupan rohani kita. Renungan hari ini berjudul Menuai Sesuai yang Ditabur. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ester pasal 5 ayat 9 sampai 14 dan pasal 7 ayat 9 sampai 10. Yang akan kita baca sekarang adalah Amsal pasal 26 ayat 27, demikian bunyinya. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Saudara-saudaraku, sikap gila hormat dan ingin diperlakukan secara istimewa bisa membuat hati orang menjadi panas, serta melakukan tindakan yang tidak benar jika ia tidak diperlakukan sebagaimana yang ia harapkan. Dan inilah yang terjadi pada Haman, seorang yang diberi kedudukan di atas semua pembesar Raja Ahasweros. Ia dikaruniai kebesaran oleh raja dan semua pegawai raja harus berlutut dan sujud kepadanya. Tetapi karena Mordekai, paman Ester, tidak mau berlutut dan bersujud, maka ia menyetujui untuk membuat tiang gantungan bagi Mordekai. Dengan berbagai cara, Haman berusaha untuk dapat menggantung Mordekai di tiang gantungan itu. Tetapi pada akhirnya ia sendirilah yang digantung pada tiang gantungan yang dibuatnya, sedangkan Mordekai dipermuliakan. Sehubungan dengan cerita ini kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, jangan merencanakan yang jahat bagi sesama. Kebencian ataupun iri hati dapat mendorong orang merencanakan yang jahat atau yang merugikan sesamanya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu rencana jahat apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati kita. Ayat yang telah kita baca tadi berkata, siapa menggali lubang, ialah yang akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang menggelindingkan batu, maka batu itu kembali menimpa dia. Ketika kita mulai merencanakan yang jahat bagi sesama, maka sebenarnya saat itu juga kita sedang merencanakan yang jahat bagi diri kita sendiri. Kejahatan yang kita rencanakan ataupun perbuat kepada sesama itu akan menimpa diri kita sendiri pada akhirnya. Oleh karena itu, jangan pernah merencanakan yang jahat bagi sesama, sementara sesamamu itu sendiri tidak curiga apa-apa terhadapmu. Tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 29. Yang kedua, perbuatlah seperti yang engkau ingin orang lain perbuat terhadapmu. Salah satu kelemahan kita sebagai manusia adalah selalu memikirkan diri sendiri. Hampir di setiap pembicaraan, kita selalu terdorong untuk membicarakan permasalahan, cita-cita, kepentingan, dan kelebihan diri sendiri. Sikap yang berpusat pada diri sendiri inilah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan apa yang akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memikirkan kebaikan atau keuntungan bagi orang lain. Perbuatan yang merugikan bahkan menghancurkan sesama juga dihalalkan. Yang penting aku untung. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah lupa bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Jika seseorang menabur yang baik, maka ia pun akan menuai yang baik. Sebaliknya, jika orang tersebut menabur yang jahat, maka ia akan menuai yang jahat pula. Itu sebabnya, selama masih ada waktu untuk menabur yang baik, taburlah yang baik agar kita menuai yang baik. Mungkin saat saudara mendengar renungan ini, ada di antara saudara yang berkata dalam hati, hal ini saya sudah tahu, saya sudah paham, dan saya tidak mungkin menabur yang jahat sebab saya tidak mau menuai yang jahat. Itu benar, saya percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan menabur yang jahat karena tidak ada seorang pun yang mau menuai yang jahat. Tetapi saudara-saudara, bila tiba-tiba kehidupan kita masuk atau mengalami masa-masa yang sulit, kita dalam kesesakan yang luar biasa, apakah ketetapan hati kita masih sama? Biarlah firman yang kita dengar sekarang ini lebih menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga walaupun mengalami kesulitan, kesesakan, kita terdesak begitu rupa, sehingga kita dalam tanda petik terpaksa membela atau mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan menabur yang jahat. Itu sebabnya marilah kita selalu siap sedia menyimpan firman Tuhan dalam hati kita supaya kita tidak bisa menjadi sasaran panah berapi dari si iblis. Karena firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita, maka firman Tuhan itulah yang akan melindungi kita dari serangan-serangan musuh yang selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Biarlah pagi hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga saat keadaan mendesak kita, menekan kita, kita tidak menjadi lemah. Sebab sudah ada firman yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita tetap melakukan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga pagi hari ini kami membekali diri kami dengan firman-Mu untuk menjalani sepanjang hari ini agar kami selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan mendidik kami, membuat hidup kami ini semakin hari semakin cemerlang di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Seringkali kami lengah, kami menjadi lemah, sehingga apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tidak kami lakukan, tetapi kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa di sorga, dan kami percaya Engkau membimbing dan menuntun kami supaya kami selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan yang luar biasa, menolong kami, membentuk kami, dan mempersiapkan kami untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan mengharapkan untuk menuai yang baik jika kita menabur yang jahat. Selamat beraktivitas saudara. Bila ada kesempatan, taburlah kebaikan. Karena itu membuat hati Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.